Kalau ini sampai mereka miskalkulasi lagi, ranjaunya masih yang tersisa, arsenalnya juga masih nggak didismantel secara keseluruhan, maka neraka laut pun akan terjadi itu di situ. Halo Sobat Sindo, ancaman invasi darat kini bukan lagi sekedar wacana. Amerika bersiap menginjakkan kaki di medan penuh bencana. Sementara Israel makin beringas menyerang kemana-mana. Hari ini kita bedah, siapa yang akan terkubur di medan laga? Langsung saja kita akan berbincang bersama analis militer dari Universitas Pertahanan, Marsma Purnawirawan Bastari. Terima kasih Pak Bastari telah hadir di Tujuh Poin Aja. Terima kasih, saya sudah dipercaya untuk diundang. Ya. Ini menarik. Ini menarik. Ini kalau kita bicara Amerika nih Pak Bastari ya, yang mewacanakan invasi darat ke jantung Iran di tengah kontur pegunungan Zagros yang mematikan. Tujuh poin aja. Apakah ini strategi militer yang realistiskah atau sekedar misi bunuh diri untuk menutupi kepanikan Barat? Baik, terima kasih. Ini to the point ya. Ya. To the point. Bahwa kalau dipikir secara militer, ya, memang faktor pertama itu adalah penguasaan medan. Apapun senjatanya, ketika medan nggak bisa dikuasai, itu sudah 50% pasti kalah. Ya. Ya. Jadi kalau kita melihat kontur itu tadi, di Iran yang gurun dan pegunungan, kalau pendekatannya mereka itu akan melalui laut dan airborne, itu akan sangat-sangat sulit untuk gerak majunya ke jantung daratnya Iran. Nah ini kalau dibilang misi untuk bunuh diri, tentunya adalah orang luar yang mengatakan demikian. Tapi dari perspektif Amerikanya, karena mereka punya tahapan di dalam pola serangannya. Ya. Sama yang seperti mereka terapkan ketika penyerangan mereka di awal dulu. Betul. Ya kan? Ya. Itu mereka akan membungkam seluruh kemampuan deteksi dini radar-radarnya Iran. Dan sampai sekarang mereka sangat sukses untuk lalu lalang pesawat tempurnya di angkasa Iran. Ya. Dan itu membuktikan bahwa presisinya senjata udara mereka, ya, kekuatan air powernya mereka itu sangat-sangat tinggi. Nah, jadi kalau mereka akan masuk, pasti pola itu juga nanti yang akan mereka terapkan. Dan itu memang belum pulih sekarang. Yang asli punya Iran, kecuali kalau didukung oleh kekuatan luar. Nah, itu kalau begitu seperti itu mereka akan laksanakan lagi, itu tahap yang paling awal. Jadi electronic warfare pertamanya itu, pembungkaman. Nah, oleh karena itu, kalau tahapnya itu sudah sukses, baru ada gerakan pesawat maupun gerakan kapal untuk pendaratan dan penerjunan. Sampai di situ dulu. Oke, Sampai artinya Amerika itu juga sudah mempelajari. Karena kan kalau kita lihat dari mau masuk dari mana nih, katakanlah dari laut lah ya. Itu kan langsung berhadapannya dengan pegunungan sebelum masuk ke pusat kotanya Iran di Teheran itu. Nah, artinya Amerika itu sudah mempelajari ya kontur-kontur itu sehingga itulah kemudian berani menyatakan akan melakukan invasi darat. Betul. Artinya bukan sekedar gertakan saja Tidak. untuk menjatuhkan Iran dengan invasi darat. Jadi kalau kita melihat sudut pandangnya mereka, itu Amerika maksud saya, itu mempelajari topografinya Iran itu tidak terlalu sulit. Karena kan punya satelit. Ya. Ya kan? Jangankan yang di atas permukaan, yang di bawah permukaan bisa dideteksi. Itu pertama, secara peralatan teknologi. Yang kedua, pengalaman mereka di Afghanistan dan di Irak. Betul. Itu kan Tapi medannya kan itu medannya lebih seperti gurun pasir. Betul. Betul. Tapi kan kalau yang di Iran ini kan yang di daerah perbatasannya. Itu yang di pegunungan. Iya, ke sananya itu kan memang gurun, banyak gurunnya gitu. Nah, jadi kalau mereka bisa melewati pagar alam ini, ya, kok jadi pagar alam ya? Iya. Pagar itu bukan Sumatera Selatan yang kita bicarakan. Ya? Mas kan dari daerah Sumatera kan. Ya. Jadi pagar alam yang betul-betul sulit untuk ditaklukkan dan dimanfaatkan oleh IRGC, ya, itu kan luar biasa. Kalau itu masuk. Nah itu baru sukses yang pertama. Tetapi mari kita lihat
gerbang mereka tuh masuk ada 2. Oke. Yang udara tadi Ya. langsung oleh linutnya, lintas udara Airborne 82. Ya. Itu kemungkinan besar itu akan ke situ, ke Pulau Krak itu tadi. Rakit, ya betul. Ya, tempat pulau minyaknya Iran. Ya. Itu airborne-nya. Tetapi kalau marinirnya itu akan menguasai masuk melalui laut nih. Selat Hormuz. Ya. Nah, sedangkan kita tahu Selat Hormuz itu di lautnya pun sudah menjadi lautan Ranjau. Ranjau. Nah, kemudian kita tahu di Hormuz itu kan gugusan pulau. Betul. Nah, di situ terkonsentrasi juga pasukan-pasukan marinirnya Iran Ya. dan arsenal pertahanan pantainya Iran siap untuk di situ. Artinya apa? Tahap pertama ya, setelah pembungkaman daripada radar-radarnya Iran, berikutnya mereka harus menghantam gugusan pulau itu dan pantai-pantainya yang disinyalir di situ tempat sarang-sarangnya, rudal-rudal pantainya Iran yang mereka sembunyikan di situ. Kalau tahap itu sukses, baru kutuk kapal itu masuk. Nah, inilah kira-kira. Tapi kita melihat aja bahwa apakah kalkulasi, jangan sampai miskalkulasi lagi yang kedua. Ya. Amerika ini. Betul. Kalau ini sampai mereka miskalkulasi lagi, ranjaunya masih yang tersisa, arsenalnya juga masih nggak didismantel secara keseluruhan, maka neraka laut pun akan terjadi itu di situ. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa saja nanti mereka mulus tuh di situ. Hormuz dikuasai, kemudian Pulau Krak itu dikuasai, memang diundang untuk masuk. Ya. Nah, inilah terjadinya perang protracted warfare atau perang atrisinya oleh Iran. Jadi serangan kecil tetapi melelahkan dan prolong waktunya, protracted. Nah, itu yang sangat melelahkan bagi Amerika yang memiliki strategi serangan blitzkrieg. Serangan cepat, tepat, dan selesai. Ternyata nggak selesai-selesai. Inilah kira-kira yang perlu diwaspadai oleh Amerika karena pengalaman mereka sudah banyak. Kalau seandainya kita lihat, kan Iran itu memiliki bukan hanya militernya saja, tapi juga dukungan ada dari Garda Revolusi, kemudian ada milisi Bashid, kemudian ada proksi-proksi yang ada sekitarnya juga membantu. Kalau kita lihat kan Iran itu memiliki, koreksi saya kalau tidak salah, lebih dari 30 titik pasukan daratnya yang terdiri dari milisi dan proksi itu, yang siap akan menunggu pasukan daratnya Amerika tadi pada saat invasi. Betul. Apakah dengan kekuatan itu yang mana mereka bisa memutuskan harus menyerang sendiri-sendiri tanpa harus komando dari Teheran? Apakah itu akan mengalahkan Amerika, membuat Amerika menjadi lelah kalau perangnya menjadi panjang? Kita harus setback lagi kepada asumsi awal tujuan perangnya Amerika ya. Ya, pertama membumi hanguskan senjata-senjata pertahanan udaranya. Yang kedua itu adalah membunuh pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh militer dan sipil sampai kepada supreme leader. Supaya rezim berganti kan itu. Supaya rezim berganti. Nah, pemimpin tertinggi Iran ini sekaligus dia mengendalikan seluruh kekuatan yang ada di Iran itu sendiri. Nah, dengan asumsinya Amerika seperti yang ada di Venezuela, itu ketika supreme leadernya dicokok, apalagi sampai tewas, maka elemen ke bawahnya, sipil maupun militer, itu akan angkat bendera putih. Dan itu tidak terjadi di Iran. Itulah miskalkulasi yang pertama. Kemudian bahwa itu mirip dengan Indonesia. Indonesia punya kodam-kodam. Dan mereka itu punya mosaic defense. Mosaic defense ya. Mosaic defense. Jadi kalau merekanya pemimpin tertingginya atau panglima tertingginya yang ada di Teheran itu gugur, itu otomatis yang lain itu punya otonomi. Artinya pangdam-pangdamnya lah. Yang dibilang tadi 30 sekian itu ya. Tidak itu bergantung pada pemimpin utamanya. Tidak. Dan Indonesia tuh seperti itu. Ketika Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi dan panglima tertinggi angkatan perang itu menyerah di Jogja, ya kan? Panglima Sudirman akan tetap begitu. Dan kodam-kodam kita itu tetap melaksanakan pertempuran secara sporadis. Dan itu sangat melelahkan. Itulah atrisi mengkalkulasi, mereka punya atrisi itu punya target. Satu hari berapa tank
ya, berapa personil yang harus dibunuh. Oh gitu. Ada targetnya nih. Ya ada target di dalam atrisi itu karena kalkulasi ini kuantitatif. Yeah. Kalau protracted war, makin lama kita mengulur waktu peperangan ini, maka kerugian di luar daripada apa namanya itu teknologi militer kesenjataannya itu akan banyak rugi, yaitu ekonomi, kemudian sosial, media massa itu. Kita tahu sekarang itu sangat efektif. Efektifnya di mana? Kawan-kawannya yang ada di NATO tidak mendukung. Yeah. Nah, inilah dua-duanya mereka laksanakan. Attrition, ya, sama protracted warfare, perang berlarut. Nah, itu. Jadi kalau itu dilaksanakan, makanya bagi Iran bertahan, semakin lama bertahan akan semakin itu aja tujuannya. Yeah. Kita ulur waktu peperangan selama mungkin. Bayangkan berapa pengeluaran defense-nya Amerika dan Israel ya untuk membiayai perang seperti itu. Ada yang menarik tadi Pak Pak Bastari sampaikan. Tujuannya mengganti rejim, bunuh pimpinan tertinggi sampai lapisan pertama keduanya. Yep. Tapi ternyata itu tidak menggoyahkan Iran. Itu yang menjadi kesalahan dari kalkulasi dari Amerika. Miscalculation-nya Amerika di dalam perperangan serangan udara pertama. Yang menjadi menarik pertanyaan saya, apakah ideologi ini ideologi yang ditanamkan oleh Khamenei, Ayatollah Khamenei ini sangat begitu lekat di garda revolusi dan milisi-milisinya. Berkaca dari pengalaman Bapak sebagai Kadis Bintal dan ideologi TNI AU. Oke, jadi kalau kita melihat gitu ya, jadi kekuatan perang itu tidak hanya dalam bentuk kekuatan teknologi, yang kalau di dalam istilahnya kita itu sistem senjata teknologi. Ya, tetapi ada sistem lain, SISOS, sistem senjata sosial. Oke. Negara maju itu banyak bergantungnya dan the will to fight-nya itu ditentukan domainnya dan sangat dominan itu ada pada SISTEK. Jadi arsenal laut, arsenal darat, ya, arsenal udaranya mereka sudah supreme semua. Ya kan? Supremasi mereka pegang. Percaya. Nah, dengan itulah mereka berkeinginan ya dan semangat untuk berperang itu karena didukung oleh ini. Mereka sistem senjata teknologi. Tapi kalau ini di dalam prakteknya tidak menunjukkan hasil, ini akan mendegradasi semangat untuk berperangnya si tentara itu. Nah, kalau kita melihat di sini, contohnya seperti Vietnam, Indonesia, ya kan, termasuk Afghanistan, milisi Irak sama Iran sekarang ini, itu mereka membangun sistem senjata sosial, psikologi sosialnya. Ingat, Iran itu sudah menderita ya lebih daripada 40 tahun. Ya, karena embargo ya? Iya, karena embargo. Jadi mereka itu kesulitan sudah menjadi anak kandung mereka. Ya kan? Udah biasa. Sudah biasa. Jadi kalau orang mau jatuh, semakin tinggi dia terbang, jatuh semakin ini. Kalau mereka nggak jatuh lagi, karena mereka sudah di bawah. Nah, itu kan nggak jatuh lagi tuh. Jadi mental mereka sudah terbangun. Hidup duka dan nestapa itu sudah menjadi teman sehari-hari. Hal yang biasa, hal yang biasa lah ya. Iya, jadi sudah terbentuk. Apalagi memang secara kalau kita bicara DNA, mereka itu bangsa Persia. Ya, ini kita tidak menyanjung-nyanjung Iran ya, karena ini secara historisnya memang seperti itu, bangsa besar dan sulit untuk ditaklukkan gitu ya. Jadi dengan kenyataan seperti itu, maka semboyan mereka perang itu, ya kan artinya gini, bisa kita terjemahkan bahwa bukan hanya kemenangan fisik yang mereka kejar, tapi kemenangan di hari akhir nanti. Artinya apa? Perjuangan mereka itu mati bukan hal yang menakutkan, justru mati di dalam medan perang itu adalah mati yang mereka cari. Jadi syahid. Nah, ditunjang juga bahwa mereka memang selama 40 tahun itu jual-jual minyak murah. Mereka memang membangun infrastruktur teknologi persenjataannya luar biasa. Tidak sendiri mereka. Ada kawan-kawannya yang di luar jazirah itu yang membantu mereka. Ya katakanlah masyarakat kita sudah tahu semua. Dengan Korea. Ada Korea Utara ada Rusia, bukan ada Korea Cina. Selatan. Korea Utara. Cina sama Rusia masing-masing punya kelebihannya sendiri-sendiri. Itu perannya apa aja itu? Nah, kalau yang Korea Utara itu persenjataannya tuh. Persenjataannya yang terutama yang bersifat mass ya, itu rudal. Ya, rudal. Nah, kalau Cina itu adalah teknologinya.
teknologi apa namanya itu satelitnya. Nah, itu Cina itu yang diberikan kepada Iran. Ya. Kalau masalah Rusia itu intelijensinya. Ya kan? Itu jadi masing-masing berperan, nggak saling ini ya. Jadi Nggak- artinya secara tidak langsung negara-negara ini ikut terlibat berperang, Iya. tapi Betul. dengan cara yang santun Iya. gitu ya Pak, Nah, Pak Bastari ya. Kata lainnya, kalau Amerika dan negara Barat dalam konteks ini saja kita mengatakan proksinya mereka itu adalah Israel. Iya. Karena mereka berpikir ini adalah geopolitiknya Barat itu di Jazirah Arab Ya, itu ya Israel. Israel. Nah, dihadapkan dengan geopolitiknya Rusia dan Cina di Timur Tengah Itu Iran. Iran. Jadi tidak akan mungkin dengan apa namanya itu Rusia dan apa namanya ini Cina akan membiarkan bahwa Iran itu akan dihabisi atau terkulai lemas. Tak berdaya ya. Tak berdaya, tidak akan mungkin itu. Dan Amerika Ya. sangat tahu ini, maka kalkulasinya kembali kepada Amerika dan sekutu, ya kan? Daripada habis-habisan itu, tapi sampai sekarang Amerika itu belum menemukan exit strategi yang Yang jitu ya. yang jitu, jadi mundur, tetapi nggak langsung hancur gitu loh. Iya, iya, nama iya. baiknya di kancah Internasional. internasional. Gimana cara mundur tapi terhormat. Nah kira-kira seperti Pak, itu. Itu yang terjadi sekarang. Kalau